Oke, pada kesempatan kali ini kami Klub Matematika akan membagikan video ini tentang FR ya, FR untuk tes SKB CPNS, di mana pada kesempatan kali ini kita akan fokus ke FR matematikanya ya untuk formasi PGSD guru kelas. Di media sosial ini ada yang share seperti ini, ada soal kemudian mencari, yang pertama adalah mencari bangun yang diarsir, luas bangun yang diarsir, ditanya luas lingkarannya, luas yang diarsir ini, kemudian ada yang ditanya ini akar pangkat 3, kemudian ada bilangan yang habis dibagi 4, 8, 11, ini pilihan jawabannya adalah berbentuk ribuan. Ini kita akan berikan. Kalau untuk yang terakhir ini yang FPB ini terlalu mudah, mungkin teman-teman sudah paham, jadi ini tidak perlu saya sampaikan. Jadi di video ini akan ada 3 poin yang akan kita bahas, yaitu tentang luas daerah yang diarsir, akar pangkat 3, kemudian ciri bilangan habis dibagi ya. Semoga bisa bermanfaat ya. Kita coba mulai dari yang pertama, yaitu di sini tentang bilangan yang bangun yang diarsir. Jika sisi persegi adalah 3,5 cm, tentukan luas daerah yang diarsir. Ini sesuai dengan FR-nya. Oke, di sini sisi perseginya adalah 3,5. Ini artinya. Ini sampai sini ya. Sampai sini. Nah, ini adalah 3,5 cm. Artinya kalau jari-jarinya berarti di sini adalah setengahnya ini. Atau bisa kita tulis di sini 3,5 per 2 ya. Setengah, karena ini adalah diameternya berarti gitu ya. Berarti kita bisa mencari luas yang diarsir. Luas bangun yang diarsir di sini adalah luas persegi ya, yang luas persegi dikurangi luas lingkaran. Berarti kan ketemu luas yang diarsir. Luas persegi dikurangi luas lingkaran. Luas persegi rumusnya adalah sisi kali sisi. Seperti ini ya. Kemudian luas lingkaran rumusnya adalah pi kali r ya. Nah, ini baru konsep dasarnya saja ya, cara pengerjaannya nanti kita coba cari dengan metode yang lain ya, dengan soal tipe yang lain. Sisi kali sisi, artinya sisinya adalah 3,5. Berarti di sini adalah 3,5 dikali 3,5. Oke. Kemudian dikurangi pi-nya adalah 22 per 7 dikali r-nya adalah 3,5 per 2 ya. 3,5 per 2. Mengapa tetap saya buat 3,5 per 2? Agar kita bisa lebih mudah. Kalau 3,5 dibagi 2, sini kan 1,75. Nanti saya khawatir kita kesulitan dalam penghitungan, karena pada tes CPNS kita nggak bisa gunakan alat hitung ya kan. Makanya kita buat tetap dalam koma ya. 3,5 kali 3,5 adalah 12,25. Nah, kemudian ini kita lihat di sini ada angka 22 bisa dibagi dengan 2, hasilnya adalah 11. Oke. Kemudian ini 3,5 dibagi 3,51, 7 dibagi 0,35 adalah 2. Oke, berarti tinggal 11 kali 1 tetap 11. 11 dikali 3,5. Ini 11 dikali 3,5 ya. Ini adalah, saya tulis sini aja, 11 dikali 3,5. Kemudian ini 2-nya dikali 24. Nah, dari ini kita selesaikan. 11 kali 3,5 dibagi dengan 4 ya. 9,625. Baru terakhir dikurangi biasa, ini 12,25 dikurangi 9,625. 2,625. Seperti itu ya. Ini cara pengerjaan untuk mencari luas yang diarsir. Kita berikan contoh yang lain dengan angka yang berbeda. Misalnya di sini jika sisi perseginya adalah 14, berarti ini kan 14. Karena ini persegi berarti sisinya 14 semua ya, 14. Karena 14 berarti di sini jari-jarinya setengahnya 14, 7 gitu ya. Oke, jari-jari lingkarannya 7, sisinya adalah 14. Sehingga luas yang diarsir di sini adalah luas persegi dikurangi dengan luas lingkaran. Sama caranya, luas persegi dikurangi luas lingkaran. Perseginya adalah sisi kali sisi. Kemudian luas lingkarannya adalah pi kali r gitu ya. Ini masih di FR yang pertama ya, tentang luas lingkarannya. Sisinya adalah 14 berarti 14 kali 14. Kemudian pi-nya
Karena jari-jarinya adalah 7, maka pi-nya adalah 22/7 ya. R-nya adalah 7, R-nya 7. Oke. 7 ini kok R ya. Oke. Gini ini 7. Sampai sini kita lihat di sini 14 kali 14 196 ya. Dikurangi, lihat ada 7, 7 kita coret, tinggal 22 dikali 7 154. 196 dikurangi 154 42 cm persegi ya. Gitu. Ini dengan soal yang sama tapi angka yang berbeda. Kita ada variasi soal di yang ketiga biar kita nggak bingung, loh kok ada seperti ini penambahan saja, pengembangan saja. Saya khawatir ini juga bisa dimunculkan oleh si pembuat soal. Kita lihat, kalau ketemu soal model seperti ini, jangan bingung, ini mudah ya, saya katakan ini mudah. Kalau di soal nomor 21, soal nomor 1 dan 2 anak teman-teman sudah paham, saya rasa ini juga paham. Caranya gini, ini adalah lingkaran. 4 lingkaran ini adalah sama besar. Jari-jarinya 7. Oke. Ini sama besar. Kita buat di sini titik tengahnya, titik pusat lingkarannya. Saya kasih ini pusat lingkarannya di sini. Ini pusat lingkaran. Oke. Seumpama keempat pusat lingkaran sudah kita berikan tanda. Kemudian saya tarik garis antara pusat lingkaran yang satu. Ini saya tarik garis. Yang ini saya tarik garis ke bawah. Oke. Yang ini saya tarik garis ke samping, kemudian ini selanjutnya, sehingga akan membentuk persegi. Lihat di sini jari-jarinya adalah 7 cm, berarti ini adalah 7, ini 7. Yang bawah ini 7, ini 7. Artinya ini akan membentuk persegi dengan jari-jari 7 tambah 7 yaitu 14 cm. Oke, kita lihat di sini, artinya perseginya ini jari-jarinya 14 cm. Kemudian kalau kita lihat, saya beri tanda yang lain. Ini ada 1/4 lingkaran, ini ada 1/4 lingkaran, ini ada 1/4 lingkaran, dan ini juga ada 1/4 lingkaran. Artinya keempat ini kalau kita gabung akan menjadi lingkaran penuh. Sehingga kalau mencari luas yang diarsir, rumusnya adalah luas persegi dikurangi luas lingkaran. Mengapa luas lingkaran? Karena semuanya adalah 1/4. Nah, 1/4 kalau digabung menjadi satu lingkaran penuh. Oke, berarti sama soalnya dengan sebelumnya. Iya, saya lihat nih, kita coba. Soalnya akan sama. Ini lihat, soalnya sama, caranya sama, tapi dengan gaya bangun yang berbeda. Sehingga di sini luas perseginya ya sisi kali sisi. Luas lingkarannya ya pi r kuadrat kali r. Sisinya sama di sini 14 ya, 14 kali 14. Ya, kemudian pi-nya 22/7. R-nya berapa? R-nya kan jari-jarinya 7 sudah diketahui. 7 kali 7. Nah, 14 kali 14 196. Ini coret, tinggal 22 kali 7 154. 196 dikurangi 154 42 cm. Pangkat 2 sama hasilnya. Hasilnya adalah 42 cm. Bandingkan dengan soal yang tadi 42 cm. Ya sama ya. Oke. Dengan soal yang kedua ini 42 cm. Soal yang ketiga juga jawabannya adalah 42 cm. Tapi bangunnya, pembuat soal menggunakan bangun yang berbeda, tapi hakikatnya sama. Yang ditanyakan sama. Seperti itu, itulah keistimewaan dari matematika ya. Kita coba FR berikutnya di soal yang ketiga. Nah, untuk di FR soal berikutnya ini, soal yang kedua ini ya, tapi di sini tulisannya adalah 3 ya. Adalah bilangan berpangkat. Akar pangkat 3 dari 750 per 24 dikali 54. Saya tulis lagi biar mudah di sini. Saya tulis akar yang ditanyakan di sini adalah akar pangkat 3 dari di sini adalah 750 ini per, kemudian di sini adalah 24 dikali 54. Kita selesaikan dulu yang perkalian. Berarti di sini tetap saya tulis 750. Oke, seperti ini per 24 dikali 54.
itu hasilnya adalah 1296. Kalau kita lihat di sini, keduanya bisa dibagi dengan 6 ya. Bisa kita sederhanakan dengan dibagi 6. Atau mungkin kita bingung, saya buat seperti ini saja. Ini tetap 750 itu adalah 125 kan dikali dengan 6. Kemudian 1296 itu adalah 216 dikali 6. Sehingga 6/6 ya habis, berarti tinggal tersisa 125 dibagi 216. Akar pangkat 3 dari 125 itu adalah 5. Sedangkan akar pangkat 3 dari 216 itu adalah 6. Sehingga akar pangkat 3 dari 750 per 24 dikali 54 hasilnya adalah 5/6. Seperti itu ya. Cukup mudah karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Selanjutnya sekarang adalah ciri bilangan yang habis dibagi. Yang kita sampaikan di video ini adalah ciri bilangan yang habis dibagi 4 dulu. Ciri bilangan yang habis dibagi 4 adalah bila 2 digit terakhir, nah 2 digit terakhirnya adalah angka 00 atau kelipatan 4 atau habis dibagi 4. 2 digit terakhir. Saya berikan angka saja. Contohnya di sini. Yang ditanyakan tadi adalah ribuan, yang muncul di tes SKB-nya adalah ribuan. Kita kok ribuan? Ratusan ribu, jutaan, kita jangan mudah, tapi kita harus paham triknya tentunya ya. Kita coba di sini, misalnya angkanya adalah 832. Apakah ini habis dibagi 4? Kita coba lihat 2 digit terakhirnya. 2 digit terakhir adalah 32. 32 habis dibagi 4 habis, maka bilangan ini adalah habis dibagi 4. Karena 832 itu 2 digitnya terakhir adalah 32. Dan 32 ini bisa habis dibagi 4. Jadi ini adalah bilangan yang habis dibagi 4. Walaupun kita tidak menghitung 800-nya. Mengapa? Karena ratusan, 100, kemudian 200, 300, 400. Ini kalau dibagi 4 ya habis dibagi 4 gitu ya. Tidak koma, tidak bersisa gitu. Contoh yang lain, misalnya di sini adalah angka 2364. Apakah ini habis dibagi dengan 4? Lihat aja angka belakangnya, 2 digit terakhirnya adalah 64. 64 bisa dibagi 4 habis. Berarti ini adalah contoh bilangan yang habis dibagi 4. Misalnya saya kasih contoh lagi 5.300, misalnya 5.335 gitu ya. Apakah bilangan ini habis dibagi 4? Lihat. Bilangan terakhirnya, 2 digit terakhirnya adalah 35. 35 kalau kita bagi 4 habis apa enggak? Enggak, berarti ini tidak habis dibagi 4. Tinggal pilih jawabannya nanti. Di pilihan jawaban A sampai dengan E, lihat 2 digit terakhirnya. Apakah 2 digit tersebut bisa dibagi habis apa enggak? Kalau bisa dibagi habis, ya bisa dibagi. Artinya itu betul gitu ya. Contoh lagi, misalnya ribuan. Ini saya kasih puluhan ribu. 81.296. Apakah ini habis dibagi 4? Kita tidak usah menghitung 881 ribunya, kita tinggal lihat 96-nya ini. 96 dibagi 4 kan habis. Ada 24, berarti ini habis dibagi, seperti itu. Bahkan jutaan mudah, tinggal lihat 2 digit terakhirnya. Kalau itu bilangannya adalah jutaan ya. Oke, selanjutnya ciri bilangan yang habis dibagi 8. Hampir sama antara ciri bilangan habis 4 dan 8. Cuma bedanya di 8 ini adalah 3 digit terakhirnya adalah 0, 0, 0 atau habis dibagi 8. Suatu misal adalah seperti ini. Contohnya adalah misal 1288. Kita tidak usah melihat 1000-nya, kita lihat di 3 digit terakhirnya, yaitu 288-nya. Apakah 288 ini habis dibagi 8?
Jawabannya adalah 36 kan, habis kan, tidak ada sisa. Berarti ini adalah bilangan yang habis dibagi 8. Misalnya di sini saya kasih contoh lagi 15.000. 15.112. Kita tinggal lihat 3 digitnya saja. Di sini 3 digitnya adalah 112. Ya, 15.000-nya sudah tidak usah kita hitung, tinggal 112-nya ini. Kita bagi 8. Apakah ini habis? Jawabannya adalah 14 kan? Ya. 14 berarti ini tidak bersisa kan, habis. Berarti ini 15.112 itu habis dibagi 8. Seperti itu cara pengerjaannya ya. Untuk yang ciri bilangan yang habis dibagi 9 sedikit berbeda. Kalau bilangan yang habis dibagi 9 itu, ini sebagai kita ingat bersama, bilangan yang jumlahnya adalah kelipatan 9. Maksudnya gimana? Misalnya di sini. Coba kita cek dengan alat hitung teman-teman semua. 432, apakah ini habis dibagi 9? Caranya adalah kita jumlahkan bilangan-bilangannya. 4 ditambah 3 ditambah 2. Ini jumlahnya adalah 9. Nah, jumlah ini apakah habis dibagi 9? Habis, berarti angka 432 ini habis dibagi 9. Seperti itu. Contoh yang lain misalnya 533. 533 kita jumlahkan saja. 5 tambah 3 tambah 3. 5 tambah 3 tambah 3 itu 11. 11 ini apakah habis dibagi 9? Tidak. Karena tidak habis, berarti bilangan 533 ini tidak habis dibagi 9. Seperti itu cara pengerjaannya ya. Saya kasih contoh lagi yang ribuan. Misalnya adalah 3.852. Nah, jumlahkan saja angka-angkanya. 3 tambah 8 tambah 5 tambah 2. 3 tambah 8, 11. 11 tambah 5, 16 tambah 2, 18. No, 18. 18 bagi 9. Habis dibagi. Berarti ini adalah bilangan yang habis dibagi. Seperti itu. Puluhan ribu. Misalnya di sini adalah 64.000. Misalnya di pilihan jawaban. Ya tinggal sama caranya. Jumlahkan saja. 6 tambah 4, 10 tambah 3, 13 tambah 9, 22 ditambah 5, 27. 27 bagi dengan 9. Apakah habis? Habis. Jawabannya 3, nggak bersisa. Berarti ini bilangan yang habis dibagi 9. Seperti itu, cukup mudah ya. Karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Tentunya trik ini semoga bisa kita pelajari betul. Misalnya teman-teman keluar sungguh soal model ini, semoga kita bisa membantu teman-teman sudah memahami untuk bilangan yang habis dibagi. Untuk ciri berikutnya, bilangan yang habis dibagi 11 ini sedikit berbeda, tapi kita ingat, bilangan yang habis dibagi 11 cirinya adalah selisih dari jumlah angka yang di tempat ganjil dan jumlah angka yang di tempat genap sama dengan 0 atau sama dengan bilangan yang kelipatan 11. Mungkin masih ada yang belum paham ya. Kita kasih contoh soalnya biar kita paham. Misalnya, apakah angka 1353 ini habis dibagi 11? Kita lihat bilangan genap dan ganjilnya. Bilangan ganjilnya adalah, di posisi ganjil adalah 1 dan 5. 1 tambah 5, 6. Yang posisi di genapnya adalah 3 dan 3. Oke, ini genapnya. 3 dan 3. Ini kita jumlahkan. 3 tambah 3, 6. Kita selisihnya adalah 6 dikurangi 6 adalah 0. Jika selisihnya 0, berarti bilangan ini habis dibagi 11. Jika selisihnya juga 0 atau kelipatan 11, berarti itu bilangan yang habis dibagi 11 gitu. Kita kasih contoh yang lain. Misalnya ada angka 6.259 misalnya. Kita coba lihat angkanya. Di ganjil adalah angka ini ganjil, ini ganjil. Artinya tempat yang ganjil. Ini tempat yang pertama ya, maksudnya. Ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat. Berarti ini kan ganjil 1 dan 3. Ya, 1 dan 3 berarti 6 tambah 5, 11. Di tempat yang genap 2 dan 4 berarti angkanya adalah 2 tambah 9, 11. Selisihnya 0. Berarti ini habis dibagi 11 seperti itu.
Saya kasih contoh yang ribuan. Ini kan baru ribuan, puluhan ribu. Nah, puluhan ribu, jutaan pun bisa ya. Yang penting kita paham konsepnya ya. 49.896. Wah, angkanya banyak ini. Kita lihat saja mudah. Ini angka yang pertama, kedua, ketiga, keempat, yang kelima. Diganjil adalah 1, 3, 5. Angkanya adalah 4 tambah 8, 12. 12 ditambah 6, 18. Ya kan? Kemudian di angka genap adalah angka 9 dan angka 9. Ini 2 dan 4 kan genap. 9 tambah 9, 18. Lihat, 18 kurang 18, 0. Berarti ini habis dibagi 11 ya. Contoh yang lain, saya kasih contoh yang lain. Misalnya di sini ratusan ribu. Wah, saya kasih contoh ratusan ribu. 768.086. Oh, angkanya banyak. Kita tidak perlu alat hitung. Kita tinggal lihat triknya. Posisi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang posisi ganjil 1, 3 ini dan 5. Ini 7 tambah 8, 15. 15 ditambah 8, 23. 23. Di posisi ganjilnya ada angka, di posisi 2, 4, dan 6. Ada angka 6 tambah 0 tetap 6 tambah 6, 12. Kita lihat selisihnya. 23 dikurangi 12. Selisihnya adalah 11. Lihat, kalau selisihnya ada 0, bisa termasuk ciri habis. Dan kelipatan 11, ini juga kelipatan 11, berarti ini adalah habis dibagi 11. Seperti itu ya. Kita sudah buat 3 FR tentang matematika, mulai dari luas yang diarsir, akar mangkat 3, kemudian ini yang terakhir adalah ciri bilangan yang habis dibagi. Semoga ketiga FR ini bisa membantu teman-teman semuanya dalam rangka menghadapi tes SKB CPNS. Jangan lupa like, subscribe, bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih dan tonton kami di video selanjutnya di Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan.